Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Pernahkah kalian mendengar tentang pesugihan Nyi Blorong? Konon, dengan sekali ritual di pantai selatan, emas dan uang bisa muncul begitu saja. Tapi tumbalnya bukan main-main, nyawa keluarga sendiri. Seperti apa kisah nyata seorang lelaki yang akhirnya hancur karena perjanjian gaib ini? Yuk, kita mulai ceritanya. Malam itu angin laut bertiup kencang, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Desa Karangjati, sebuah perkampungan kecil di pesisir selatan Jawa, selalu hidup dalam bayang-bayang mitos. Orang-orang percaya bahwa laut di hadapan mereka bukanlah lautan biasa, melainkan gerbang menuju kerajaan gaib yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul dan para pengikutnya, termasuk sosok mengerikan bernama Nyi Blorong. Di sebuah gubuk reot di pinggiran desa, Sutrisno duduk termenung. Wajahnya kusut, tangannya kotor bekas bekerja seharian di sawah orang. Usaha kecil-kecilan yang ia jalani selalu gagal. Ayam yang dipeliharanya mati satu persatu, dagangan hasil bumi tak pernah laku, bahkan sawah sepetak warisan orang tuanya harus dijual untuk menutup hutang. "Mas, jangan terlalu dipikirkan. Rezeki sudah ada yang ngatur," ucap Sari, istrinya, sambil menaruh segelas air hangat di meja. Sari adalah perempuan sederhana, sabar, dan setia. Meski hidup serba kekurangan, ia tetap berusaha menguatkan suaminya. Namun Sutrisno hanya menghela napas panjang. Ngatur, tapi kapan, Ri? Aku lelah miskin begini terus. Lihat si Karto, dulu sama-sama nggak punya apa-apa. Sekarang dia punya hotel di kota, mobil berderet. Kok bisa cepat begitu? Sari menunduk. Nama Karto memang sering disebut-sebut di desa. Lelaki itu dulunya hidup susah, tapi entah kenapa dalam waktu singkat kaya raya. Warga berbisik bahwa Karto telah melakukan sesuatu di pantai selatan. Namun tak seorang pun berani menyebutnya terang-terangan. "Mas, aku takut kalau kamu kepikiran macam-macam," kata Sari lirih. "Jangan pernah dekat-dekat pesugihan. Aku dengar, itu selalu minta tumbal. Nyawa, Mas. Nyawa anak atau keluarga sendiri." Sutrisno terdiam. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang menari di pikirannya. Tapi rasa putus asa lebih kuat. Hutang menumpuk, kerja keras tak berbuah. Ia merasa Tuhan terlalu lama menguji. Beberapa hari kemudian, Sutrisno duduk di warung kopi bersama beberapa lelaki desa. Suasana malam ditemani suara jangkrik dan desiran angin. Di sanalah Karto muncul, mengenakan pakaian rapi dengan cincin emas berkilat di jari. "Tris, hidup itu pilihan," ucap Karto, sambil menyeruput kopi. "Ada yang mau hidup susah selamanya, ada juga yang berani ambil jalan pintas." Sutrisno menatapnya dalam-dalam. "Jalan pintas apa maksudmu?" Karto tersenyum samar. "Pantai selatan gak cuma punya ombak. Kalau kamu berani semedi di sana, mungkin rezekimu akan berubah. Tapi ya, ada syaratnya." Kata-kata itu membuat jantung Sutrisno berdegup lebih cepat. Ia tahu apa maksud Karto. Namun bibirnya keluh, hanya bisa mengangguk pelan. Malam semakin larut. Dari kejauhan, ombak menggulung dengan suara menggelegar. Sutrisno pulang dengan kepala penuh pikiran. Di rumah, Sari melihat suaminya murung. "Mas, jangan bilang kamu benar-benar kepikiran omongan Karto?" tanyanya, cemas. Sutrisno tak menjawab. Ia hanya menatap laut yang tampak dari celah jendela. Ombak berkilau diterpa sinar bulan. Seakan-akan memanggil, menggoda, dan menjanjikan sesuatu yang tak bisa ditolak. Sejak malam itu, pikiran Sutrisno terus dihantui suara ombak. Setiap kali ia menutup mata, terdengar bisikan halus seolah-olah memanggil namanya dari arah laut. Ia mencoba mengabaikan, tapi rasa ingin tahunya semakin besar. Sari, yang peka melihat perubahan suaminya, menjadi gelisah. Ia tahu Sutrisno semakin terikat pada cerita pesugihan. "Mas, jangan coba-coba. Aku mohon. Hidup miskin lebih baik daripada kehilangan anak," ujarnya suatu malam. Namun Sutrisno hanya terdiam, matanya kosong menatap langit-langit. "Kalau terus miskin, kita nggak akan punya masa depan, Ri. Aku capek jadi bahan kasihan orang. Aku juga ingin punya rumah bagus, usaha besar. Aku ingin dihormati." Air mata Sari jatuh. Ia tahu perkataan itu lahir dari keputusasaan, tapi hatinya dicekam rasa takut.
Malam bulan purnama pun tiba. Sutrisno memutuskan untuk berangkat. Ia berpamitan seadanya, tidak berani menatap istrinya. Sari hanya bisa menangis di ambang pintu, melihat suaminya membawa sesaji sederhana, bunga 7 rupa, kemenyan, dan kendi berisi air. Jalan menuju pantai gelap gulita. Hanya suara serangga malam dan desir angin yang menemani. Sutrisno menapaki setiap langkah dengan jantung berdegup kencang. Semakin dekat ke bibir pantai, udara semakin dingin dan lembab. Ombak menggulung keras, seperti menyambut kedatangannya. Ia duduk bersila di pasir, menyalakan kemenyan. Asap tipis mengepul, terbawa angin laut. Dengan suara bergetar, ia mulai berdoa, memanggil-manggil nama yang selama ini hanya ia dengar dari bisik-bisik warga. Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, jika benar ada, datanglah. Aku ingin kaya, aku ingin hidup terhormat. Aku siap menuruti syaratmu. Suasana berubah mencekam. Ombak yang tadi bergemuruh mendadak terasa lebih berat, seakan bumi bergetar. Angin dingin menusuk tulang. Dari kejauhan, Sutrisno melihat cahaya kehijauan di atas laut. Perlahan, cahaya itu mendekat, membentuk sosok wanita bergaun hijau. Wajahnya cantik luar biasa, rambutnya terurai panjang, namun ekor ular melingkar di tubuhnya berkilau emas. Sutrisno terperangah, tubuhnya gemetar. Apakah engkau? Nyi Blorong? Sosok itu tersenyum, suaranya lembut tapi menggema seperti datang dari dasar laut. Kau memanggilku, Sutrisno. Aku datang. Apa yang kau inginkan, kekayaan atau kemuliaan? Sutrisno menelan ludah, mencoba memberanikan diri. Aku ingin kekayaan. Aku ingin hidup berubah. Aku ingin dihormati. Nyi Blorong melangkah mendekat, sisik emas di tubuhnya berkilau diterpa cahaya bulan. Aku bisa memberimu emas, uang, segala yang kau mau. Tapi ingat, tidak ada yang gratis. Setiap emas yang kau terima, akan ditukar dengan darah. Darah keturunanmu sendiri. Tubuh Sutrisno gemetar. Kata-kata itu menancap tajam di pikirannya. Ia teringat wajah Sari, teringat anak-anak yang mungkin kelak lahir. Tapi bayangan kemewahan lebih kuat menariknya. Rumah besar, mobil mewah, usaha yang berkembang, semua seperti terhidang di depan mata. Dengan suara lirih, ia berbisik, aku setuju. Senyum Nyi Blorong melebar. Ombak menggulung tinggi, seakan menyambut perjanjian itu. Angin bertiup semakin kencang, pasir beterbangan. Sosok gaib itu merentangkan tangannya. Dari tubuhnya, sisi kemas berjatuhan, melayang ke arah Sutrisno. Mulai malam ini, kau adalah pengikutku. Kekayaan akan mengalir padamu. Tapi ingat, darah keturunanmu adalah harga yang harus dibayar. Sutrisno menunduk dalam-dalam. Ia tahu, sejak saat itu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, Sutrisno terbangun di rumah dengan tubuh lemas. Ia tak ingat bagaimana bisa kembali dari pantai. Namun yang membuatnya terperanjat adalah sebuah peti kecil di sudut kamar. Peti itu terbuat dari kayu tua, terikat kain hijau, dan memancarkan bau wangi yang aneh. Dengan tangan gemetar, Sutrisno membuka peti itu. Matanya terbelalak. Di dalamnya tersusun kepingan emas berkilauan dan beberapa ikat uang kertas. Jumlahnya mustahil dimiliki orang biasa sepertinya. Ya Allah, gumamnya, antara kagum dan takut. Suara langkah membuatnya tersentak. Sari masuk ke kamar, bawa segelas air. Begitu melihat peti itu, wajahnya langsung pucat. Mas, ini dari mana? Sutrisno menutup peti dengan tergesa. Jangan tanya. Yang penting mulai sekarang hidup kita akan berubah. Mas, jangan bilang ini dari. Sari menutup mulutnya sendiri, takut menyebut nama. Matanya basah. Ia tahu suaminya sudah melakukan hal yang terlarang. Hari-hari berikutnya, perubahan terjadi cepat. Sutrisno mulai membeli tanah di desa, membuka usaha perdagangan, dan melunasi semua hutang. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini menyanjung-nyanjung. Setiap kali Sutrisno butuh modal, emas atau uang baru selalu muncul di rumahnya. Kadang di bawah bantal, kadang di laci, kadang di pojok kamar. Namun setiap kali harta itu datang, Sutrisno merasakan sesuatu yang aneh.
Malam-malamnya dipenuhi mimpi ganjil, suara desis ular, sisik berkilau, dan tawa seorang wanita. Kadang ia terbangun dengan bekas lingkaran merah di pergelangan tangan, seperti dililit sesuatu. Meski begitu, ia tidak berhenti. Keserakahan menutup mata dan telinganya. Ia membangun hotel kecil di kota, yang segera laris karena selalu penuh pengunjung. Bisnis transportasi pun ia jalankan. Nama Sutrisno perlahan dikenal orang, bukan lagi petani miskin melainkan pengusaha sukses. Namun di balik itu, rumah tangganya mulai retak. Sari hidup dalam ketakutan. Ia sering melihat bayangan wanita berambut panjang melintas di rumah, atau mendengar suara air beriak padahal tak ada sumur di dekatnya. "Mas, aku tidak bisa tidur tenang. Aku selalu merasa ada yang mengawasi," ucapnya suatu malam dengan suara bergetar. Sutrisno menghela napas. "Tenang saja, RI. Semua demi masa depan kita. Kita harus kuat." "Mas, masa depan apa? Kalau harus ditukar dengan darah anak-anak kita?" Sari menangis. "Aku hamil, Mas. Kalau benar perjanjian itu minta tumbal, berarti anak kita." Perkataan itu membuat Sutrisno tercekat. Ia menatap perut istrinya yang mulai membesar. Ada perasaan bersalah menusuk hatinya, tapi bayangan emas, uang, dan hotel yang berdiri megah kembali menutupi nuraninya. "Gak akan terjadi apa-apa. Percayalah," katanya, meski dalam hati ia sendiri ragu. Malam itu, Sutrisno kembali bermimpi. Ia berada di tepi pantai, ombak berkilauan, dan Nyi Blorong muncul dengan tubuh ular emas. "Perjanjian sudah dimulai, Sutrisno," ucapnya lirih namun tegas. "Setiap harta yang kau terima, akan ada nyawa yang harus diganti. Persiapkan dirimu, persiapkan keluargamu." Sutrisno terbangun dengan keringat dingin. Di sampingnya, Sari tidur pulas, memeluk perutnya yang berisi buah hati pertama mereka. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut pada kekayaan yang sudah ia pilih. Waktu berjalan cepat. Usaha Sutrisno semakin maju. Hotel yang ia bangun di kota makin ramai, dan namanya kian harum sebagai pengusaha sukses. Orang-orang desa Karangjati memandangnya dengan iri sekaligus kagum. Namun di balik kemewahan itu, rumah tangganya dipenuhi kegelisahan. Sari melahirkan seorang bayi laki-laki sehat. Mereka menamainya Bayu. Tangis Bayu memberi harapan baru bagi Sari, seolah kehidupan masih bisa berjalan normal. Ia berharap, meski Sutrisno sudah terikat perjanjian, anak mereka bisa selamat. Namun sejak kelahirannya, Bayu sering sakit-sakitan. Tubuhnya panas tanpa sebab, menangis keras setiap malam, dan kadang menatap kosong ke satu titik seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Suatu malam, ketika Sari sedang menimang Bayu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut kamar, ada bayangan wanita berambut panjang dengan tubuh bagian bawah menyerupai ular, sisiknya berkilauan emas. Sosok itu menatap bayi kecil di pelukannya dengan senyum samar. Sari menjerit. Sutrisno berlari masuk dan mendapati istrinya terisak sambil memeluk bayi erat-erat. "Mas!" "Dia datang. Dia menatap anak kita." Sutrisno terdiam. Ia tahu siapa yang dimaksud. Sejak malam itu, ketakutan makin nyata. Tahun-tahun berlalu. Bayu tumbuh, meski kesehatannya rapuh. Saat berusia 7 tahun, Sutrisno merayakan ulang tahunnya dengan pesta kecil di hotel. Anak-anak tetangga diundang untuk bermain di kolam renang. Awalnya semua tampak bahagia. Bayu tertawa, meski tubuhnya kurus dan pucat. Sari mengawasinya dengan cemas, sementara Sutrisno berusaha menepis kegelisahan. Namun tiba-tiba, suasana berubah. Tawa anak-anak mendadak berhenti. Bayu yang tadi berenang, mendadak menghilang di bawah air. Semua panik. Beberapa orang dewasa terjun ke kolam, mencari tubuh kecil itu. Ketika akhirnya Bayu ditemukan, tubuhnya sudah tak bernyawa. Matanya terbuka, dan di sekitar lehernya ada bekas merah, seperti lilitan sesuatu. Sari menjerit histeris. "Anakku! Anakku!" Ia merangkul tubuh Bayu, menangis meraung tanpa peduli tatapan orang-orang. Sutrisno membeku. Dalam hatinya, ia tahu inilah harga dari emas yang terus datang. Tumbal pertama telah diambil. Sejak kematian Bayu, suasana rumah berubah kelam.
Sari hampir setiap malam menangis, menyalakan doa-doa, berharap arwah anaknya tenang. Sutrisno sendiri mulai dihantui rasa bersalah, tapi ia tak bisa berhenti. Kekayaan terus mengalir, dan ia semakin terjerat dalam jaring gaib. Tak lama kemudian, Sari hamil lagi. Kabar itu membuatnya guncang, bukan bahagia. Ia takut anak kedua mereka akan bernasib sama. "Mas, tolong, hentikan semua ini. Aku nggak mau kehilangan lagi," pintanya dengan air mata. Namun Sutrisno hanya menunduk. Aku sudah terlanjur, RI. Kalau aku berhenti, semuanya akan habis. Kita bisa jadi lebih sengsara dari dulu." Sari menatapnya dengan tatapan penuh luka. Lebih sengsara dari kehilangan anak? Kata-kata itu menusuk hati Sutrisno, tapi ia tetap diam. Ia memilih menanggung rasa bersalah, daripada kehilangan harta yang sudah membuatnya dipandang sebagai orang besar. Anak kedua lahir, seorang perempuan bernama Ayu. Sama seperti kakaknya, sejak kecil Ayu sering diganggu hal-hal aneh. Kadang ia terbangun sambil berteriak melihat ular besar di kamarnya, kadang tubuhnya dipenuhi lebam tanpa sebab. Saat berusia 6 tahun, Ayu tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya lemah, dokter tak bisa menemukan penyakit jelas. Setiap malam, Sari mendengar suara bisikan di kamar, seolah seseorang berkata, "Giliran berikutnya." Hingga suatu malam, Ayu meregang nyawa di pelukan ibunya. Tubuh kecil itu dingin, dan wajahnya tampak tenang seolah tertidur. Sari meraung, memukul-mukul dada Sutrisno. "Ini semua salahmu. Kau jual anak-anakmu sendiri." Sutrisno hanya bisa menangis. Ia memeluk istrinya, namun Sari menolak, mendorongnya dengan penuh benci. Sejak itu, kehidupan keluarga Sutrisno benar-benar hancur. Ia memang semakin kaya, membuka cabang hotel di berbagai kota, membeli mobil mewah, dan dikenal sebagai orang terpandang. Tapi di balik segala kemewahan, rumahnya kosong tanpa tawa anak-anak. Sari hidup dalam duka, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia jarang bicara, hanya memandang kosong keluar jendela. Hubungan mereka renggang, bagai dua orang asing yang terikat hanya oleh nasib buruk. Sutrisno mulai menyadari, setiap emas yang ia terima sebanding dengan nyawa yang melayang. Tapi ia sudah terjebak terlalu dalam. Jalan kembali seolah telah tertutup rapat. Sejak kepergian Ayu, rumah Sutrisno bagai neraka. Sari hampir tak pernah bicara lagi dengannya. Jika dulu ia masih bisa memandang suaminya dengan kasih, kini yang tersisa hanya benci dan putus asa. Di tengah kesunyian itu, teror semakin nyata. Hampir setiap malam, Sutrisno merasakan kasur bergetar seolah ada sesuatu yang merayap. Kadang ia terbangun dan mendapati sisik emas berserakan di lantai ke kamar. Kadang terdengar desisan panjang dari balik lemari. Suatu malam, ia benar-benar melihatnya. Dari kegelapan kamar, sosok wanita cantik bergaun hijau muncul, tubuh bagian bawahnya berupa ular emas yang meliuk-liuk. Matanya tajam, senyumnya menebar pesona sekaligus ancaman. "Apa kabar, Sutrisno?" Suara itu merdu, namun mengandung kekuatan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kenapa kau terlihat muram? Bukankah aku telah memberimu apa yang kau mau? Kekayaan, kedudukan, kehormatan?" Sutrisno hanya bisa terdiam, tubuhnya gemetar. "Tapi, anak-anakku, mereka mati semua." Nyi Blorong tersenyum dingin. "Itu harga yang sudah kau setujui. Jangan berpura-pura kaget. Setiap emas yang kau genggam, setiap hotel yang kau dirikan, semuanya dibayar dengan darah keturunanmu. Kau yang memilih jalan ini, bukan aku." Air mata Sutrisno jatuh. Ia merasa hancur, namun tak mampu melepaskan diri. Setiap kali mencoba, bayangan kehilangan semua harta lebih menakutkan baginya. Sutrisno berusaha mencari pertolongan. Ia mendatangi beberapa dukun terkenal, berharap ada yang bisa memutus ikatan gaib itu. Namun selalu gagal. Seorang dukun bahkan berkata dengan wajah pucat, "Ikatanmu terlalu kuat. Kau sudah menyerahkan darah keturunanmu. Kalau aku coba memutus, yang mati bukan hanya aku, tapi juga keluargamu yang tersisa." Dan benar saja. Dukun itu meninggal seminggu kemudian secara misterius, tubuhnya ditemukan di tepi sungai dengan bekas lilitan aneh di leher. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani membantu Sutrisno. Hubungannya dengan Sari pun runtuh. Perempuan itu tak sanggup lagi hidup dalam bayang-bayang kematian. Suatu hari,
Ia meninggalkan rumah dengan membawa pakaian seadanya. Aku nggak tahan lagi, Mas. Aku sudah kehilangan segalanya. Biarlah kau hidup dengan emasmu. Aku pergi. Sutrisno mencoba menahan, tapi Sari tak mau mendengar. Ia hanya menoleh sekali, dengan tatapan penuh luka, lalu pergi tanpa kembali. Kini Sutrisno benar-benar sendirian. Hotel-hotel tetap berjalan, mobil mewah tetap berjejer, orang-orang tetap menyanjungnya. Namun setiap malam ia kembali ke rumah yang sunyi, ditemani bayangan ular emas yang terus menuntut. Pak Darman, tetua desa, suatu sore menemuinya. Wajahnya serius, penuh rasa iba. Sutrisno, aku sudah sering mengingatkan. Kekayaan dari pesugihan tak pernah benar-benar milikmu. Itu cuma pinjaman. Dan pinjaman itu selalu ditagih dengan harga mahal. Sutrisno menunduk, wajahnya kusut. Apa masih ada jalan untuk lepas, Pak? Pak Darman menghela napas panjang. Kalau sudah menyentuh darah keturunan, hampir mustahil. Kecuali kau rela menyerahkan semua kembali dan hidup miskin. Tapi aku tahu, kau terlalu takut kehilangan segalanya. Sutrisno tak menjawab. Ia tahu ucapan itu benar. Ia terjebak dalam lingkaran yang ia buat sendiri. Malam berikutnya, teror itu mencapai puncaknya. Sutrisno terbangun karena merasakan sesuatu melilit tubuhnya. Ketika ia membuka mata, Nyi Blorong sudah ada di sampingnya. Tubuh ular emasnya mengikat erat pinggang dan dadanya. Sudah waktunya, Sutrisno, bisiknya di telinga, suaranya bagai racun manis. Keturunanmu habis. Kini hanya kau yang tersisa. Dan kau tahu apa artinya. Sutrisno berteriak, meronta, namun tak berdaya. Lilitan itu semakin kuat, napasnya sesak. Pandangannya berkunang-kunang, sebelum akhirnya gelap. Keesokan harinya, para pekerja hotel menemukan Sutrisno tak bernyawa di kamarnya. Tubuhnya terbaring kaku, matanya terbuka menatap kosong. Anehnya, sekujur tubuhnya dipenuhi sisik emas yang berkilauan. Orang-orang gempar, tapi tak ada yang berani mendekat terlalu lama. Mereka tahu, kutukan pesugihan telah menelan korbannya. Kematian Sutrisno menjadi bahan pembicaraan panjang di desa Karangjati. Orang-orang berbisik di warung, di sawah, di tepi jalan. Ada yang bersuara lirih, ada pula yang hanya menggeleng penuh iba. Sudah kuduga, kata salah satu warga. Hidupnya terlalu cepat berubah. Itu bukan rezeki biasa. Hotel-hotel Sutrisno tetap berdiri, bisnisnya tetap berjalan di bawah pengelolaan orang-orang kepercayaannya. Namun tidak ada lagi yang menyebutnya dengan hormat. Semua tahu, kekayaan itu berdiri di atas darah dan air mata. Sari tak pernah kembali ke desa. Setelah kehilangan dua anaknya dan suaminya yang tenggelam dalam perjanjian gaib, ia memilih menghilang, entah ke kota mana. Warga hanya bisa mendoakan ia menemukan kedamaian. Di malam-malam tertentu, beberapa orang mengaku melihat bayangan wanita bergaun hijau melintas di kamar hotel Sutrisno, atau mendengar desisan ular dari koridor kosong. Hotel itu memang masih ramai, tapi bagi sebagian orang, suasana di dalamnya selalu terasa mencekam. Hikmah dari kisah ini adalah mengajarkan bahwa jalan cepat menuju kekayaan selalu memiliki harga yang lebih mahal daripada yang dibayangkan. Pesugihan mungkin memberi emas dan kemewahan, tapi mengorbankan cinta, keluarga, bahkan keturunan. Sejatinya, harta tanpa berkah hanya akan menjadi kutukan yang diwariskan, sementara kebahagiaan sejati tak pernah bisa dibeli dengan darah. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.